534939. Oh, Mbak Fania. Oke. Sudah semua? Apakah ada yang terkendala? Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, saya stop share. Saya izin share untuk materi ya. Oke, Dek. Sudah terlihat kita ke compounding prescription untuk animal patient ya. Bisa terlihat ya, Dek ya? Apa slide-nya? Terlihat Ibu. Oke. Nah, ini regulasi obat hewan pasti sudah di ini ya sama Bapak Ibu dosen, Ibu dosen yang di pertemuan pertama. Jadi kita skip saja. Nah, ini berbagai macam regulasi-regulasi untuk obat hewan. Ada juga farmakope obat hewan, ada indeks obat hewan yang dari ASOHI ya, Asosiasi Obat Hewan Indonesia. Kemudian ini definisi obat hewan. Obat hewan itu adalah tidak di bawah Kemenkes ya, Dik ya, tapi di bawah Kementerian Pertanian gitu ya. Nah, ini perbedaan gitu. Klasifikasi obat hewan, ada obat keras, obat bebas terbatas, dan obat bebas. Kalau di manusia, obat keras itu hanya dapat diperoleh di apotek. Tapi kalau di obat hewan, obat keras itu bisa diperoleh di depo, pet shop, poultry shop, gitu ya. Distributor, importer, produsen, nah ini bedanya. Apotek veteriner, perbedaannya itu tentu saja adalah harus dengan resep dokter, gitu ya. Nah, ini peraturan undang-undangnya. Kemudian ini terkait apotek veteriner. Dan kebetulan apotek veteriner di UGM itu merupakan apotek veteriner pertama di Indonesia. Itu jadi apa berdiri pada tahun sebenarnya sudah lama berdirinya, tapi perizinannya itu diurus tahun 2023 gitu ya, bulan Agustus. Nah, merupakan apotek veteriner pertama yang ada di Indonesia. Syaratnya dua, Dik. Dokter hewan, nih ya, SDM yang mengepalai adalah dokter hewan dengan sertifikat PJTUH dan apoteker dengan sertifikat PJTUH. Kebetulan kalau apotek veteriner UGM itu apotekernya saya waktu itu yang mengurus perizinan untuk apotek veterinernya gitu ya. Nah, ini persyaratan untuk apotek veteriner. Nah, kalau ini terkendala-kendala ya,
pada apotek veteriner untuk pelayanan obat hewan di apotek itu adalah ketersediaannya. Jadi karena ketersediaan obat hewan itu eh, relatif apa belum banyak gitu ya untuk tetes mata, kemudian tetes telinga, tetes hidung itu belum banyak, maka eh, masih belum bisa melayani dari apa keperluan dokter hewan. Kalau untuk tablet, injeksi gitu kadang menggunakan obat pada manusia. Tentunya dengan konversi dosisnya. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana konversi dosisnya. Kemudian bentuk sediaan tadi tidak banyak obat hewan bentuk sediaan tetes telinga, tetes mata, salep mata. Nah, itu tidak banyak. Sehingga em, kalau tidak ada bentuk tetesnya ya sering kita bentuk topikal atau tablet. Kalau tablet tadi bisa menggunakan obat yang dari manusia kemudian disesuaikan dosisnya. Perlu dilakukan penyesuaian dosis. Baik itu tablet, kaplet, kapsul gitu ya. Kemudian perlu diberikan informasi kepada pasien atau pemilik hewan. Nah, pelayanan obat hewan, peresepan obat hewan di sini merupakan yang namanya resep itu adalah komunikasi dan kerjasama antara dokter hewan dan apoteker. Terutama dokter hewan di sini untuk penegakan diagnosisnya, Dek. Penegakan diagnosis gitu ya. Jika penegakan diagnosis dari dokter sudah tepat, maka apoteker melanjutkan untuk melakukan pelayanan obat hewannya. Nah, ini Permenkes ini tentang apotek. Kalau ini apotek manusia ya kan. Nah, di sini tahun 2017 ini masih ada apotek manusia boleh melakukan pelayanan resep dari dokter, dokter gigi, dokter hewan. Nah, apotek manusia boleh melakukan pelayanan peresepan dari tiga dokter tadi, dokter, dokter gigi, dan dokter hewan. Ini menurut Permenkes tahun 2017. Tapi Permenkes tahun 2021 ini kata-kata dokter hewannya dihilangkan. Yang berarti bahwa apotek manusia sejak 2021 tidak boleh melayani resep-resep dokter hewan. Nah, ini resep adalah permintaan tertulis dari dokter atau dokter gigi, ya kan? Dokter hewannya dihilangkan nih sejak 2021. Sehingga para teman sejawat dokter hewan itu bingung. Loh, kemudian kami mendapatkan obat dari mana gitu. Karena di apotek manusia resep dokter hewan ditolak. Ini ya. Ini adalah definisi dari peresepan gitu. Peresepan apa? Tadi definisinya sama toh. Permintaan tertulis dari dokter atau dokter gigi atau dokter hewan kalau yang dulu ya kepada apoteker baik dalam bentuk paper, kertas maupun bentuk elektronik untuk menyediakan dan menyerahkan obat. Harusnya tidak hanya obat ya, tapi sediaan farmasi dan atau alat kesehatan bagi pasien sesuai dengan peraturan yang berlaku. Itu definisi resep. Nah, ini resep obat hewan, tapi hewan yang individu.
Misalnya anjing, kucing, kemudian burung apa peliharaan, kemudian apalagi sapi gitu ya. Kuda yang individu. Maka peresepannya sama, Dek. Seperti dengan peresepan obat manusia gitu ya. Terdiri dari bagian resep yang disebut superscription. Di sini ya, ini superscription adalah tempat praktek dokter hewan, nomor izin praktek dokter hewan, alamat praktek dokter hewan, dan telepon dari tempat praktek. Kemudian nama dokter hewannya dan apa kota dan tanggal penulisan resep serta huruf R. Nah, ini namanya superscription. Nah, itu apa bagian dari resep yang terdiri dari superscription. Bagian yang kedua adalah inscription. Inscription bagian resep apa saja? Ini nama obat, kekuatan sediaan obat, dan apabila ada pengulangan maka adanya iterasi obat. Nah, ini termasuk dalam inscription, bagian resep yang inscription. Yang ketiga, bagian resep ketiga adalah subscription. Subscription di sini terdiri dari permintaannya, gitu ya. Dibuat apa permintaan dari dokter itu? Dibuat pulver serbuk sebanyak berapa? 15. Dan subscription terdiri dari aturan pakai. 2 kali sehari 1 pulvers. Dan paraf dokter hewan. Nah, ini termasuk dalam subscription. Nah, kemudian bagian terakhir adalah resep ini untuk siapa? Anjing Jojo misalnya, miliknya Tuan Indra, alamat pemilik di sini, kemudian umur dan berat badan dari anjing Jojo tadi. Ini deh sama kan resep obat untuk hewan-hewan yang individu. Nah, ini kalau ada iter 1 kali, artinya resep ini bisa diambil atau ditebus sebanyak 2 kali. Sama untuk yang individual prescription, secara prinsip sama dengan peresepan pada manusia. Nah, dulu resepnya seperti ini, Dek. Ini ya, resep dokter hewan itu dulu seperti ini. Karena apa? Tidak ada belangko resepnya. Ini resipe tadi, nama obatnya disingkat gitu ya. Ini nggak boleh. Nama obat nggak boleh disingkat. Saya pernah dulu waktu apa menjadi apoteker di apotek eh, Dek Sentul itu ada dokter kecantikan gitu ya, dokter untuk menurunkan berat badan dan lain-lain. Dikasih resepnya disingkat gitu AST gitu. A itu apisat, S itu apa, T itu apa gitu. Jadi 3 kombinasi. Nah, kemudian pada waktu pemeriksaan oleh apa Dinkes ketahuan banyak resep dari dokter yang praktek di dekat apotek saya itu disingkat supaya apa? Hanya bisa menebus di apotek kita gitu. Nah, selain itu juga sebenarnya dokternya males untuk menulis memperpanjang nulisnya gitu sehingga disingkat AST gitu. Nah, kemudian
diperiksa dinas itu ketahuan, yang saya dipanggil gitu kan. Ini kenapa Bu, dokternya kok menulis obatnya disingkat? Oh ya, maaf. Nah, itu dokternya tuh alasan dokter itu supaya cepat gitu. AST dibuat sekian pulveres, aturan pakainya 2 kali sehari, nah seperti itu misalnya. Tapi saya kemudian dipanggil oleh dinas. Nah, oleh dinas dikasih waktu untuk berubah gitu kan. Dikasih waktu 2 minggu untuk memperbaiki. Akhirnya saya konsultasi ke dokter. Dok, saya minta ke dokter, jangan disingkat karena nanti saya yang kena dinas. Oh ya, Mbak Nunung, maaf gitu dokternya. Akhirnya setelah itu dituliskan secara lengkap. Itu deh, itu nggak boleh itu. Nah, seperti ini XPTM. Nah, ini juga nggak boleh ya. Dibuat pulveres 1000 gram sebanyak 30. Aturan pakainya 1 kali sehari. Berapa ini? Sigma 1 DD-nya berapa? Nggak jelas. Dosis pemakaiannya 3 kilo per ton pakan, per ton feed gitu. Jadi ini adalah pada peresepan obat yang populatif, obat yang dalam jumlah besar. Misalnya adalah pada ayam, biasanya unggas deh populatif. Ayam, bebek, mentok, angsa, burung gitu ya. Nah, kalau ini contohnya di ayam. Layer itu ayam 500 ekor untuk farm eggs. Umurnya ayam adalah 44 minggu. Terus tidak ada berat badannya. Nah, dulu resep dokter hewan itu seperti ini, Dek. Jadi bukan eh, belum ada format resepnya. Nah, dalam resepan penulisan ya, penulisan dalam resepan itu adalah banyak errornya. Misalnya error penulisan 0. Kalau dalam desimal bahasa Indonesia, kita kan bahasa Indonesia ya, desimalnya adalah koma gitu. Jangan titik. Jadi 1,5 miligram, bukan 1,5, 1,5 miligram, bukan seperti itu ya. Nah ini, apalagi 0,1 miligram, hanya titik 1 miligram. Nah ini juga nggak pas gitu ya. Sebaiknya adalah ini bisa menimbulkan interpretasi 1,0 miligram. Ini bisa terbacanya 1 miligram atau 10 miligram. Nah, itu seharusnya adalah pakai koma. Itu lebih jelas. Kemudian ada penulisan obat yang lasa, look alike, sound alike. Contohnya apa? Hidralazin versus hidroksisin. Celebrex R versus Celexa R. Nah, ini lasa. Look alike or sound alike. Itu ya. Kemudian, nah ini gram. Gram itu ditulis G, bukan GR. Karena GR itu adalah green. 0,5 GR itu 0,5 green, bukan gram. Gitu ya, di mana 1 green adalah 0,65 gram. Nah, ini perlu diperhatikan juga penulisan-penulisan seperti ini supaya tidak misinterpretasi. Nah, peresepan obat dari dokter kepada seorang apoteker itu ada 3 jenis, ada written format, resep yang ditulis, ada oral oral format, resep yang
diucapkan, dilafalkan ada electronic format, yaitu resep, e-resep ya, elektronik resep. Nah, yang written format yaitu format resep yang ditulis itu adalah dokter menuliskan obat-obat yang diperlukan atau alkes yang diperlukan pada formulir resep kosong ya. Resep kosong sudah ada formulirnya lalu dituliskan. Kemudian kertas resep ini diberikan kepada apoteker, apotek atau instalasi farmasi rumah sakit hewan untuk diracik oleh sang apoteker. Gitu ya. Nah, ini adalah resep model eh, written format. Kemudian yang oral format ini adalah peresepannya dokter telepon ke apoteker, ke instalasi farmasi atau ke apotek. Kemudian apotekernya sudah membawa belangko resep kosong. Kemudian dokternya menyebutkan obat atau alkes yang dibutuhkan dan apotekernya yang menuliskan pada belangko resep kosong tadi. Ini namanya oral format, pemberian peresepan secara diucapkan atau pelafalan ya. Nah, beberapa obat itu tidak bisa diberikan melalui peresepan seperti ini. Misalnya apa? Narkotika. Nah, itu tidak bisa. Karena harus ada paraf tanda tangan dokter asli. Narkotika, psikotropika, nah itu tidak bisa untuk seperti ini. Kemudian ada model elektronik format. Jadi apa? Dokter menuliskan resep itu pada resep, pada belangko resep, kemudian dikirimkan melalui fax. Nah, fax ini kemudian diterima oleh apoteker di instalasi farmasi atau di apotek. Nah, seperti itu elektronik resep. Atau yang kedua, device yang ada di ruang dokter itu terhubung dengan device yang ada di komputer yang ada di instalasi farmasi atau di apotek itu, sehingga ini seperti di GMC itu Dek. Jadi dokter menuliskan resepnya pada via komputer gitu ya, menggunakan suatu sistem tertentu. Nah, ini terkonek, terhubung dengan komputer yang ada di instalasi farmasi, sehingga begitu dokter selesai menuliskan resep, maka resep untuk pasien A misalnya itu bisa diterima langsung oleh instalasi farmasi sehingga apoteker bisa langsung untuk menyiapkan obatnya. Nah, ini namanya elektronik format, bisa juga seperti itu. Ini contoh peresepan obat hewan populatif. Kebetulan pada tahun 2022 kalau nggak salah ya, itu para dokter hewan melalui asosiasinya yaitu Persatuan Dokter Hewan Indonesia. Kemudian asosiasi yang kedua adalah Asosiasi Obat Hewan Indonesia. Nah, para teman sejawat dokter hewan itu melalui PDHI dan ASOHI itu meminta ke Fakultas Farmasi UGM untuk menyusunkan format peresepan obat hewan khususnya yang populatif. Populatif itu adalah yang jumlahnya banyak tadi, Dek. Nah, kemudian waktu itu Bu Ika dan Bu Endang mengutus saya
meminta saya untuk ayo coba Bu Nunung kita buat gitu kan. Kita menyusun format peresepan obat hewan yang populatif yang jumlahnya banyak. Akhirnya saya coba buat. Nah, apa? Saya susun format resepnya. Ini adalah saya ambil dari Australian Veterinary Association Guideline for Prescribing, Authorizing and Dispensing Veterinary Medicine gitu ya. Jadi sumbernya dari Australia. Kalau dari Australia seperti ini nih, Prescribing Veterinary. Nama, alamat, kontak, dan signature. Kemudian nama obatnya, kekuatan dosisnya, dari Citra, nama produknya itu Citra Perfect dari Bengkoang. Produksinya sendiri itu PT Yunan Indonesia. ini ada yang Untuk sediaannya sendiri itu lotion. Anissa Almuyasaroh ya. Di Sambi Rapat kayaknya ini ya, kuliah di Sambi Rapat. Rapat apa ini di Anissa ini? Mendapatkan subsidi sebesar ini untuk pengecekan gula darah. Rapat apa sih ini, Dik? Tak catat ini ya. Sudah dimatikan. Ini ya, jadi ada kekuatan, ada apa rute pemberian dan seterusnya. Nah, format resepnya menjadi seperti ini. Nah, ini untuk obat hewan populatif yang dicampur pakan. Jadi obat hewan itu ada yang diberikan melalui pakan, ada yang diberikan melalui minum. Ini untuk yang populatif ya, Dek ya. Populatif itu adalah yang jumlahnya banyak tadi. Ini tadi superscription sudah ya, sesuai ya. Ini kemudian ada R gitu. Nah, nanti kalau ada iter di sini ini superscription. Kemudian apa lagi tadi? Inscription. Nah, inscription itu ada nama obat, dosis, nama pakan. Nah, ini nama obat, dosis, nama pakan, dan lain-lain, kekuatan sediaan. Lalu subscription. Subscription itu ada instruksi meracik mau dibuat apa, menjadi berapa. Signatura itu aturan pakai, frekuensi per hari bersama pakan, lama pemberian, ada waktu henti obat. Waktu henti obat itu begini deh. Misalnya ya, yang namanya ini populatifnya misalnya adalah hewan populatifnya contohnya ayam. Ayam itu kan
di peternakan itu tujuannya misalnya ayam pedaging. Otomatis tujuannya kan akan dipanen untuk kemudian dikonsumsi oleh manusia. Nah, waktu henti obat ini adalah waktu henti, waktu seberapa lama obat itu dihentikan sehingga obat itu beserta residu-residunya sudah 100% tereliminasi dari dalam tubuh ayam. Jadi obat dan residunya, metabolit-metabolitnya itu sudah 100% tereliminasi gitu ya dari tubuh ayam. Itu akan dijamin oleh besarnya waktu henti obat. Sehingga setelah waktu henti obat, maka ayam ini bisa dipanen atau dikonsumsi oleh manusia. Jadi misalnya antibiotik amoksisilin diberikan selama 7 hari. Gitu ya, lama pemberian misalnya antibiotik 7 hari. Kemudian waktu henti obatnya 7 hari. Maka misalnya pemberian amoksisilinnya 7 hari dari tanggal 1 misalnya. Maka diberikan amoksisilin dari tanggal 1 sampai tanggal 6. Gitu ya. Nah, waktu henti obatnya 7 hari. Berarti waktu henti obat dimulai dari tanggal 7. Obat itu dihentikan atau tidak diberikan. Mulai tanggal 7 sampai tanggal berapa? 13. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, dari tanggal 7 sampai tanggal 13 itu ayam ini pemberian obatnya dihentikan. Pemberian amoksisilinnya dihentikan. Sehingga ayam bisa dipanen atau dikonsumsi manusia setelah tanggal 13, yaitu mulai tanggal 14. Nah, ini ya penjelasan waktu henti obat. Mungkin sudah pernah dijelaskan oleh Bapak Ibu dosen yang sebelumnya gitu. Saya ulangi lagi. Itu seperti itu, Dek, waktu henti obat. Nah, kalau peringatan itu adalah misalnya tidak digunakan pada ayam yang sedang bertelur, misalnya seperti itu. Terus ada paraf dokter. Kemudian ada untuk siapa, nama kandang, breeder atau farm, spesies hewannya, ayam atau apa, ayam atau burung atau mintok atau bebek ini atau angsa. Diagnosisnya apa? Di sini contohnya kokidiosis 3.000 ekor. 3.000 ini masih sedikit, Dek. Bisa 35.000, bisa 10.000 ekor. Nah, itu. Berat badan rata-rata misalnya 725 gram, nama pemilik, alamat pemilik, dan telepon pemilik. Ayamnya ayam broiler. Nah, misalnya ini ya. Nah, misalnya obatnya Eustin 12%. Sebesar 3, nah kalau ini 3.000 ya, 3.150 gram akan diberikan dicampur dengan pakan sebesar 1.575 kilogram. Nah, syarat suatu obat bisa dicampur dengan pakan, obat itu harus punya izin edar. Yang kedua, pakannya harus punya NPP. NPP tahu ya, nomor pendaftaran pakan. Jika pakan itu tidak punya NPP, maka tidak bisa dicampur dengan obat. Syaratnya itu. Jadi pakan harus punya NPP. Obatnya harus punya izin edar. Nih, Eustin registrasi Kementan RI nomor sekian. Buatlah menjadi 7 pulveres 1 kali sehari bersama pakan. Ini contoh, Dek.
peresepan obat hewan populatif dicampur pakan. Nah, di balik resep tadi ada tabel. Tabelnya untuk apa? Untuk perhitungan. Untuk perhitungan pada waktu kita akan meraciknya. Nah, di sini adalah untuk peracikan untuk 1 kali pemberian dalam populasi. Sehingga di sini ada nama pakan, nama obat, dosis terapi per individu, lalu ini berat badan, lalu karena dalam populasi dikalikan jumlah populasinya. Ini jumlah pakan juga dalam populasi. Sudah 3.000 dikalikan 3.000. Nah, ini jumlah obatnya. Gitu ya. Nah, nanti ada perhitungannya. Nah, ini contoh peresepan obat yang larut air atau diberikan pada air gitu ya. Contoh obatnya adalah tribisen 48% sebesar 937,5 ml ditambahkan pada 500 liter air. Sama ya, Dek. Ada superscription-nya. Ada apa ini tadi? Inscription-nya. Kemudian ada subscription-nya. Buatlah menjadi 5 hari, berikan 2 kali sehari, pagi sore bersama air. Tidak boleh dicampur vitamin, misalnya peringatannya seperti itu. Diagnosisnya korisa, ayam. Nah, ini obatnya diberikan bersamaan dengan air minum. Ini contoh peresepan obat yang diberikan melalui air minum. Waktu henti obatnya 4 hari, diberikan 5 hari. Berarti pemberiannya tanggal 1 sampai 4, waktu henti obatnya tanggal 5 sampai 8. Boleh dipanen di tanggal 9. Gitu ya. Nah, ini lampiran untuk meracik. Untuk perhitungan 1 kali pemberian dalam populasi. Nah, ini tadi volumenya adalah 150 liter misalnya. Kemudian populasinya 1.500. Gitu ya, ini total obat. Nah, nanti bisa dilihat ini perhitungannya, silakan. 2 kilo rata-rata berat, dosisnya sekian. Nah, ini dalam 150 liter sekian. Kalau dalam 500 liter bagaimana? Ya dikalikan saja gitu ya. Disesuaikan saja. Yang menjadi permasalahan adalah sisa pemberian obat melalui air dan pakan dimohon dimusnahkan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Jadi pakan yang sudah dicampur obat tadi saat diberikan pakannya bisa sisa. Padahal pakan tersebut sudah mengandung obat. Air minum juga demikian. Air minum yang sudah dicampur dengan obat, saat pemberian air minumnya bisa sisa, tidak habis semua. Nah, air minum ini sudah mengandung obat, sehingga pembuangannya harus hati-hati. Apalagi kalau antibiotik gitu ya. Nah, ini pembuangannya harus hati-hati. Dan kalau antibiotik seharusnya dipastikan pakan yang diberikan itu harus habis. Kalau antibiotik seperti itu.
Melalui minum juga demikian. Minum yang diberikan, yang sudah dicampur dengan obat, maka itu harus habis. Begitu ya. Nah, kalau ini peresepan obat ikan. Ini contohnya. Tadi sudah sesuai ya. Superscription. Ini superscription. Kemudian ada apa deh? Inscription. Ini inscription-nya. Sulfadiazin 24%, nomor registrasi ada, ditambahkan air 10 liter. Sehingga konsentrasinya menjadi 24 gram per 100 apa mili. Ini konsentrasi di dalam kolam gitu ya. Itu 24 gram per 100 mili. Nah, dibuat menjadi satu botol. Nah, di mana diberikan 1 kali sehari, sore hari pada suhu air normal. Nah, kalau pada obat ikan ada lama perendaman obat. Kemudian tetap ada waktu henti obat. Ada peringatan juga. Nah, pada obat ikan obat diberikan dengan melalui obat itu dicampur dengan air kolam. Sehingga air ikan itu direndam di dalam air yang bercampur obat tadi. Sehari gitu ya, 24 jam. Keesokan harinya airnya diambil separuh, kemudian diganti dengan air yang bersih, yang baru. Nah, permasalahannya adalah bagaimana konsentrasi obatnya. Berarti air yang baru ini misalnya separuhnya, maka menjadi 5 liter. Berarti kita harus menyesuaikan dosisnya menjadi dosis dalam 5 liter. Begitu ya. Nah, hati-hati juga air yang separuh tadi yang diambil tadi, air lama yang diambil separuh tadi, ini juga pembuangan limbahnya jangan ngawur gitu ya. Jadi harus ada pembuangan limbah tempat pembuangan limbah untuk air yang seperti ini gitu. Ini pada ikan tantangannya di situ. Pada pembuangan limbahnya. Nasib obat dalam badan mungkin sudah di ini ya sama Bu Agustina ya. Kalau kita tahu ini refresh saja, tablet, kapsul, kaplet itu nanti masuk ke dalam tubuh akan terlepas gitu ya. Pertama tablet, kapsul atau kapletnya itu akan pecah menjadi partikel-partikel kecil, granul-granul, kemudian pecah juga, zat aktifnya terlepas dan larut dalam cairan tubuh. Ini namanya proses, kalau di sini proses disintegrasi. Nah, zat aktif terlepas dan larut sehingga ada ketersediaan obat untuk diabsorpsi. Ini namanya proses disolusi. Setelah proses disolusi, kita masuk ke proses kinetika, farmakokinetika. Ada absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi ATMA. Ini masuk farmakokinetika. Kemudian obat tersedia untuk bekerja ini yang namanya bioavailability. Nah, kemudian ini obat sudah masuk ke dalam sirkulasi sistemik. Dia akan menuju tempat kerja obat tersebut dan berinteraksi dengan tempat kerja obat. Di mana tempat kerja obat ada 4 ya, reseptor, enzim, kanal ion, dan transporter. Ini namanya farmakodinamik untuk menimbulkan efek.
Interaksi atau ikatan obat dengan tempat kerjanya sehingga menimbulkan efek ini disebut farmakodinamik gitu ya. Nah, status kesehatan, jenis spesies, berat badan, usia, dan jenis kelamin itu sangat-sangat berpengaruh pada fase farmakokinetik sehingga mempengaruhi fase farmakodinamik, terutama pada hewan. Gitu ya. Itu sedikit refresh saja. Nah, yang menjadi permasalahan dalam peresepan hewan populatif, misalnya tadi di ayam dalam jumlah 35.000, bebek dalam jumlah 20.000 gitu ya, populatif. Permasalahannya apa? Sehingga mempengaruhi efek obat. Yang pertama, populasi hewan di dalam kandang besar, misalnya 10.000 tadi, dalam memberikan obat tidak dibedakan berdasar status kesehatannya. Jadi dicampur, Dek. Jadi tidak diambil ayam-ayam, misalnya kan dalam satu kandang 10.000 ayam misalnya. Maka tidak diambil ayam-ayam yang sakit. Tapi adalah langsung 10.000 itu diobati. Itu sehingga hewan sakit masih bercampur dengan hewan sehat, padahal kondisi sakit itu kan makannya berkurang. Sehingga obat jika diberikan melalui makan atau minum, itu adalah kalau hewan sakit kan nggak mau makan. Sehingga mempengaruhi intake dari atau masuknya obat yang sudah dicampur pakan itu masuk ke dalam tubuh menjadi juga berkurang. Bisa jadi tidak berefek karena underdose. Karena yang masuk dalam badan ayamnya sangat kecil sekali gitu ya. Tapi sebaliknya, bagi hewan yang sehat, makan dan minumnya lahap, sehingga obat jika dicampur dengan air minum atau pakan ayam, maka intake obat yang masuk ke dalam ayam sehat lebih besar daripada masuknya obat pada ayam yang sakit. Itu ya. Ini dampak pemberian obat jika dicampur pakan atau minum. Kemudian kondisi sakit, peningkatan suhu tubuh, gangguan hati, gangguan ginjal, ini mengubah profil farmakokinetika pada hewan. Ini tadi ya, obat dicampur pakan pada hewan sakit dan hewan sehat. Nah, populasi hewan di dalam kandang itu tidak dibedakan berdasar bobot badan, tapi berdasarkan rata-rata berat badan. Gitu. Populasi hewan tidak berdasarkan pada usia dan jenis kelamin. Jadi ini dicampur, padahal perbedaan usia dan jenis kelamin itu akan memberikan perbedaan kemampuan atme, absorpsi, distribusi, metabolisme, ekskresi, yang mana ini akan mempengaruhi farmakodinamika atau efek obat. Variasi spesies pun dalam populasi akan memberikan beda spesies, beda efek obat. Nah, ini misalnya ini, Dek. Kondisi demam ini mengubah T setengah dan renal clearance. Juga mengubah volume distribusi. Gitu ya. Yang paling signifikan berubah atau meningkat itu adalah volume distribusi. Kalau T setengah dan renal clearance ini perubahannya tidak begitu signifikan. Volume distribusi obat-obat seperti ampicillin, penicillin G,
itu akan meningkat karena adanya demam akibat bacterial infection. Tapi volume distribusi oksitetrasikline itu akan menurun gitu ya. Ini dampak dari demam yang merubah profil farmakokinetika obat pada badan hewan. Kemudian liver disease. Obat-obat yang mengalami metabolisme di liver otomatis T setengahnya juga akan berubah. Yaitu terutama pada obat-obat yang lipofil yang dia mengalami metabolisme fase 2 yaitu konjugasi. Nah, ini berubah T setengahnya. Gitu ya. Kemudian gangguan ginjal. Nah, gangguan ginjal ini juga bisa bahwa karena gangguan ginjal mengubah aliran darah pada ginjal sehingga mempengaruhi 3 mekanisme ekskresi. Fungsi ekskresi pada ginjal yaitu mempengaruhi mekanisme filtrasi glomerulus, carrier mediated secretion, dan pH dependent passive reabsorption. Nah, renal clearance-nya ini yang berubah. Nah, kemudian kucing. Kucing itu jangan diberi paracetamol gitu. Karena kucing tidak memiliki enzim-enzim yang memetabolisme paracetamol. Gitu. Kalau kucing tidak memiliki enzim-enzim pemetabolisme paracetamol, tapi tetap kita beri paracetamol, maka kadar obat di dalam darah, kadar paracetamol di dalam darah, di dalam badan kucing, kadar obat paracetamol di dalam darah pada tubuh kucing, ini nanti akan meningkat kadarnya. Kalau itu di atas kadar toksik minimum, maka akan terjadi toksisitas, muncul efek toksik pada tubuh kucing. Toksisitasnya apa? Itu hepatotoksik. Itu ya. Tidak hanya non-steroid anti-inflammatory drug, tapi juga chloramphenicol, asam benzoat, opioid, fenol, ini juga tidak boleh diberikan ke kucing karena kucing tidak memiliki enzim pemetabolisme fase 2 yaitu glucuronil transferase. Sehingga obat-obat yang dimetabolisme melalui glucuronidase, misalnya obat yang mengandung gugus OH, gugus karboksilat, NH2, amina primer, amina sekunder, gugus sulfidril, nah ini maka tidak boleh diberikan kepada kucing. Selain itu, asetilprokainamid, kemudian iodida, amfoterisin, ini juga tidak boleh diberikan kepada kucing, karena kucing bisa mengalami reaksi anafilaksis pada obat-obat yang bersifat ionik. Gitu ya. Tadi kucing tidak boleh diberikan paracetamol, methylene blue, dan fosfat enema, bensil alkohol, benzokain, asam benzoat. Nah ini
tidak boleh diberikan. Nah, ini wujud toksisitasnya ini Dek. Ataksia, hiperestesia, fasikulasi, koma, bahkan bisa sampai koma, kejang, gagal nafas, dan kematian gitu ya. Bahaya. Cisplatin, 5-fluorouracil, pirimidon, nah ini juga tidak boleh diberikan pada kucing. Nah, permasalahan pada peresepan populatif tadi, variasi spesies, berbeda spesies, beda efek obat. Juga perbedaan, beda spesies itu memberikan perbedaan, misalnya hewan berdarah dingin dengan hewan berdarah panas. Itu T setengahnya juga berbeda. Mamalia seperti kita, hewan berdarah panas gitu ya. Ikan dan reptil ini hewan berdarah dingin, T setengahnya lebih panjang. T setengah obat itu lebih panjang dibandingkan dengan hewan berdarah panas. Karena hewan berdarah dingin ini kecepatan metabolismenya itu lebih rendah dibandingkan dengan hewan berdarah panas, sehingga nilai T setengahnya lebih tinggi. Gitu ya. Suhu air ternyata juga bisa mempengaruhi Dek. Misalnya nih, trimetropin diberikan pada ikan nila. Maka pada suhu 10 derajat Celcius, T setengah trimetropinnya itu 41 jam. Tapi jika diberikan pada suhu air 24 derajat, maka T setengahnya berubah menjadi 20 jam. T setengah dari trimetropin itu tadi. Itu kan, jadi berbeda. Semakin tinggi air, suhu air, maka T setengahnya menjadi lebih pendek. Karena semakin suhu air semakin tinggi, meningkatkan kecepatan metabolisme. Sehingga T setengahnya semakin pendek. Ini tadi sudah ya. Hewan sakit versus hewan sehat. Terus obat-obat yang absorpsinya dipengaruhi oleh kecepatan pengosongan lambung, yaitu dipengaruhi oleh ada atau tidaknya makanan di lambung. Ada obat yang absorpsinya dihambat oleh makanan, sehingga obat ini harus diberikan saat perut kosong, yaitu tidak ada makanan. Misalnya apa? Asitromisin, ampicillin, chlorampiam, tetra, eritro, levo, oflock, dan linkomisin. Definisinya bagaimana, Dek? Obat diberikan saat perut kosong, tidak ada makanan. Kalau itu sebelum makan, maka definisinya adalah minum obat minimal 30 menit sebelum makan. Karena kecepatan makanan atau obat yang ada di lambung itu mulai meninggalkan lambung atau ada pengosongan lambung itu 30 menit setelah kita minum obatnya atau setelah kita makan makanan. Jadi kalau saat perut kosong, maka obat diminum 30 menit sebelum kita makan gitu ya. Amannya adalah 1 jam sebelum makan. Misalnya kita mau makan jam 1, maka kita minum obat jam 12. Itu ya. Ibaratnya seperti itu.
Sehingga jam 12 nanti kita minum obatnya, nanti jam setengah 1 itu sudah mulai terjadi pengosongan lambung, obat sudah mulai meninggalkan lambung. Nah, ini kan belum ada makanan. Nah, kalau makanan masuk di jam 1, maka aman, tidak akan lambungnya masih kosong, makanan belum masuk. Gitu ya. Kalau 1 jam setelah makan, Bu, itu juga saat perut kosong. Kita makan dulu jam 12, maka mulai setengah 1 sudah ada pengosongan lambung. Makanan sudah mulai meninggalkan lambung. Sehingga kalau kita minum jam 1, maka kondisi lambung sudah kosong dari makanan sehingga aman. Kita bisa minum obatnya. Begitu kita minumkan obatnya. Itu ya, Dek ya. Ini off label, banyak sekali hewan-hewan yang off label. Nah, ini residu, Dek. Ada obat-obat yang meninggalkan residunya itu tertinggal di edible tissue. Misalnya adalah residu obat bisa tertinggal atau terakumulasi pada daging, pada susu, pada telur, kemudian ada pada hati, pada ampela. Nah, itu bisa deh ada residu obat yang terakumulasi pada edible tissue pada hewan. Sehingga itu tadi perlu adanya withdrawal time atau waktu henti obat. Tadi ya, untuk memastikan bahwa residunya itu yang sudah terakumulasi itu juga sudah tereliminasi dari tubuh hewan sehingga aman untuk dikonsumsi manusia. Nah, ini kita lanjut ke pendosisan. Kita sampai jam berapa tadi? 19. Lanjut ke pendosisan ya. Bentar. Oke, saya share screen materi pendosisan. Sebentar ya, tadi mana tadi materinya? Oh, ini dia. Nah, ini ya, pendosisan. Nah, kalau ini definisi dosis kan sudah tahu ya. Jumlah atau takaran obat yang diberikan dalam satu waktu. Bisa dinyatakan dalam satuan miligram, gram, miligram per kilogram, unit atau ppm. Nah, ini contoh dosis enrofloxacin 10 mg per kilogram berat badan per hari. Kemudian ada definisi regimen. Nah, regimennya
itu adalah mencakup dosis, takaran, durasi penggunaan atau rencana terapi. Ini definisinya ya, Dek ya. Tadi definisi dosis, ini definisi regimen dosis. Contohnya ini, enrofloxacin 10 mg per kilogram berat badan per hari diberikan 1 kali sehari selama 5 hari. Gitu ya. Nah, ini enrofloxacin. Jadi di sini ada durasi penggunaan atau rencana terapi. Diberikan 1 kali sehari selama 5 hari. Lalu ada definisi kekuatan sediaan. Ini adalah definisinya jumlah bahan aktif yang terkandung dalam 1 unit sediaan. Misalnya tablet paracetamol 500 mg. Ini namanya kekuatan sediaan. Sirup ibuprofen 200 mg per 5 mili. Nah, ini juga kekuatan sediaan. Enrofloxacin 10 mg berat per volume, yang artinya mengandung 10 gram enrofloxacin dalam 100 mili. Ini juga kekuatan sediaan, dan seterusnya ya. Nah, untuk perhitungan dosis, seorang farmasis itu bisa melakukan perhitungan dosis pada lingkup pekerjaan drug discovery. Misalnya dosis untuk eksperimental, baik itu untuk uji praklinik maupun uji klinik. Ini biasanya di praktikum farmakologi eksperimental itu, Dek. 1 dan 2. Nah, itu di level uji praklinik. Sering toh menghitung dosis. Nah, itu contohnya itu. Ini pada drug discovery. Kalau lingkup drug development, ini adalah pada uji klinik. Subjek ujinya manusia. Nah, di sini perlu dihitung initial dose ya. Ini dosis inisial, dosis awal yang akan diberikan pada manusia. Ini perlu dihitung initial dose-nya. Kemudian setelah ditemukan initial dose-nya, bisa di-adjust, terjadi dose adjustment. Kemudian perhitungan dosis yang ketiga pada lingkup saat terapi. Pemberian terapi pada manusia di klinik ya ini ya. Kita biasanya menghitung dosis yaitu untuk dosis pengobatan. Bisa juga penghitungan dosis maksimal. Nah, ini contoh perhitungan dosisnya, Dek. Ada 4 metode. Berdasarkan faktor tertentu atau obat serupa atau panduan profil kinetik atau pendekatan komparatif gitu ya. Dosis obat pada hewan secara umum ini didasarkan pada perbedaan kelas hewan maupun metabolisme, kinetika, luas area tubuh, dan berat badan. Nah, berdasarkan berat badan, yaitu miligram per kilogram berat badan, di sini sebenarnya kurang tepat ya, karena fungsi fisiologis, biokimiawi, farmakokinetika, setiap spesies itu sangat beragam. Sehingga berdasarkan berat badan ini sebenarnya kurang tepat. Kemudian berdasarkan allometric scaling. Ini adalah faktor konversi berdasarkan luas permukaan tubuh. Pendekatan ini mengasumsikan bahwa terdapat perbedaan pada anatomi, fisiologi, dan biokimiawi di antaranya spesies dan perbedaan dalam kinetik. Ini untuk perhitungan dosis. Nah, ini contoh tabel konversi menggunakan luas permukaan tubuh. Misalnya kita akan mengkonversi dosis manusia untuk digunakan pada kelinci. Yang mana kelinci di sini adalah 1,5 kilogram, manusianya 70 kilogram.
Maka dosis obatnya dikalikan faktor konversinya ini ya. Ini ke kelinci. Nah, maka faktor konversinya ini. Tinggal dikalikan saja untuk konversinya. Nah, ini contoh konversinya nih. Seekor anjing ras beagle umur 1 tahun 8 bulan. Jenis kelaminnya ini berat badan 13,2 kilo dibawa ke rumah sakit hewan. Anjing ini mengalami abdomennya membesar, perutnya membesar. Sejak 2 hari sebelumnya, dia juga lesu, nafsu makan berkurang. Diagnosis hewan adalah asites. Dokter akan memberikan terapi furosemid. Cairan di dalam abdomen harus dikeluarkan dengan diuretik yaitu furosemid. Nah, pada manusia dosis furosemid adalah 40 mg 1 kali sehari. Dan diperlukan furosemid untuk pengobatan anjing. Lakukan bagaimana perhitungan dosis furosemid dari manusia ke anjing dalam satuan miligram per kilogram berat badan, yaitu badan anjing tersebut. Gitu ya. Bagaimana perhitungannya dari manusia ke anjing? Ini tadi berat badannya 13,2 kilo, dosis furosemid manusia 40 mg 1 kali sehari. Faktor konversi dari manusia ke anjing adalah 0,32. Coba kita cek. Manusia 70 kg ke anjing. Anjingnya 12 kg. Ini ya. Ini manusia, ini anjing. 0,32. Tinggal dikalikan saja gitu ya. Ini 0,32. Ini merupakan faktor konversi manusia 70 kilo ke anjing 12 kilo. Konversi dosisnya dari manusia ke anjing 0,32 tadi konversinya dikalikan dosisnya 40 mg kekuatan sediaannya ya. Itu adalah 12,8 mg per 12 kg anjing. Sama dengan 1,07 mg per kilogram berat badan anjing. Jadi tinggal dipakai aja. Kalau berat badannya 13,2 kilo, maka dosisnya menjadi 1,07 mg dikali 13,2 kg adalah 14,08 mg. Berdasarkan literatur, ya, dosis furosemid untuk anjing 13,2 kilo, furosemid 0,5 mg, diberikan 2 kali sehari, dosisnya adalah 13,2 mg. Jadi hampir sama ya perhitungannya. Konversi dosis dari manusia ke anjing dengan literatur. Berdasarkan literatur adalah 13,2 mg. Kalau berdasarkan hitungan tadi menggunakan konversi adalah 14 mg. Hampir sama ya. Nah, ini menghitung dosis terapi populasi. Dasar perhitungan dosis obat dalam populasi adalah berat badan rata-rata per ekor saat itu. Juga jumlah populasi nanti dikalikan gitu ya. Kekuatan sediaan dari obat yang ada. Misalnya enrofloxacin itu ada oral suspension. Oral suspensionnya ada 150 mg per mili. Ada yang 100 mg per mili. Ada yang serbuk. Ada yang oral solution, ada yang tablet, ada yang for injection. Nah, ini harus dicari sediaannya yang dimaksud oleh dokter penulis resep itu yang mana.
Lalu dilihat frekuensi pemberian 1 kali sehari, 2 kali atau 3 kali sehari. Untuk antibiotik, apakah antibiotik yang concentration atau dose dependent atau yang time dependent. Kemudian perhatikan dosis 1 kali pemberian dalam populasi. Perhatikan juga dosis dalam frekuensi pemberian, misalnya dalam sehari, 2 hari, dan lain-lain. Ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan, menghitung dosis pada terapi. Nah, ini contoh antibiotik yang time dependent versus yang dose dependent. Contoh antibiotik yang time dependent adalah ini, beta-lactam, vancomycin, macrolide, kecuali asitro dan klinda. Efek meningkat dengan terjaganya dosis di atas minimum inhibitory concentration dengan mengatur interval waktu pengobatan. Ini namanya time dependent. Dose dependent, efikasi atau efek akan meningkat dengan peningkatan konsentrasi obat di dalam darah. Contoh antibiotik dose dependent adalah aminoglikosida, fluoroquinolone, metronidazole, colistin, rifampicin, dan daptomycin. Nah, ini contoh pada diagnosis pyelonefritis. Diberikan ampicillin. Ampicillin adalah time dependent antibiotik. Diagnosis yang sama, pyelonefritis, diberikan ciprofloxacin. Ciprofloxacin adalah dose dependent. Sehingga untuk ampicillin yang time dependent, pemberian yang tepat adalah 1 gram setiap 4 jam. Karena dia time dependent. Untuk ciprofloxacin, karena dia dose dependent, maka yang paling efektif adalah pemberian 500 mg ciprofloxacin setiap 24 jam. Ini lebih efektif dibandingkan yang 250 mg tapi setiap 12 jam. Karena ciprofloxacin sifatnya adalah antibiotik dose dependent. Ampicillin juga demikian, lebih efektif 1 gram setiap 4 jam dibandingkan 2 gram setiap 8 jam karena ampicillin adalah time dependent antibiotik. Ini contoh lain ya, concentration versus time dependent antibiotik. Ini tadi sudah. Nah, sekarang Dek, ini ada berapa? 42 partisipannya. 42 ya. Nanti saya bagi menjadi 4 kelompok, gitu ya. Menjadi 4 kelompok. Nanti ada 4 kasus. Silakan dihitung dosisnya dalam kelompok. Kemudian minggu depan adalah dipresentasikan hasilnya. Gitu ya. Jadi satu kelompok 10 orang. Besar ini. Nggak apa-apa. Besok silakan dihitung dan dipresentasikan hasilnya minggu depan. Gitu ya, Dik ya. Gitu. Ada pertanyaan untuk apa? Apanya, Dek? Tugasnya? Tugasnya ini ya. Maaf Ibu, untuk PPT yang ada soalnya nanti diberikan di elok atau bagaimana ya Bu? Soalnya tadi saya cek beda sama yang udah diupload di elok. Iya, memang beda. Karena ini baru gitu ya.
Baik, Bu. Eh, Oke, saya ini presensi dulu ya, coba ya. Tadi presensinya di mana? Karena ada yang belum presensi, saya share dulu. Silakan ini presensi. Permisi, Bu. Maaf, izin bertanya kelompoknya. Untuk tadi, kelompoknya nanti dibagi, dibentuk sendiri atau Ibu bagi kelompoknya ya, Bu? Saya bagi ya. Baik. Mm-mm. Saya bagi, terus nanti saya kirim PPT kasusnya. Baik, Ibu. Malam ini ya, habis ini saya bagi. Kemudian apa? Saya kirimkan ke ketua kelas ya, yang menghubungi saya Mbak siapa ya? Saya kok lupa. Mbak Saya, eh Ibu. siapa Mbak siapa? Saya lupa. Felicia. Oh iya. Mm-mm. Ini presensinya sudah atau masih? Sudah? Sudah semua? Sudah semua ya presensinya. Terus nanti contohnya seperti ini. Nah, ini dia. Nah, ini. Contohnya seperti ini, Dek. Ini kasus satu. Itu. Ada resep. Hitunglah ini dalam pakan. Dosis satu kali pemberian samduramycin 5% dalam populasi. Perhitungan dosisnya 7 hari pemberian samduramycin 5% dalam populasi gitu ya. Kemudian yang kedua ini ayam layer dengan jumlah ini. Nanti saya kirimkan, Dek. Kasus yang kedua ini. Kasus yang ketiga ini. Kasus yang keempat ini. Nanti saya kirimkan, Dek, beserta dengan apanya? Nama kelompoknya ya. Oke, eh, saya pikir sudah cukup untuk materi kali ini. Bersama saya itu 3 kali pertemuan ya kalau nggak salah ya di SAP. Nah, yang besok adalah apa apa presentasi apa hasil kelompok dan mohon untuk dituliskan persepannya ya, Dik ya. Nanti saya kirim belangko resepnya. Nah, silahkan adik-adik menuliskan persepan di situ. Kemudian nulisnya pakai tangan ya. Lalu di foto pakai cam scan ya fotonya ya. Lalu ditunjukkan pada waktu presentasi besok. Sekalian adik-adik mencoba menulis resep karena nanti kan kita melakukan pelayanan resep gitu ya. Memahami
format persepannya. Gitu deh. Jadi per kelompok ada 2 tugasnya. Yang pertama adalah menghitung dosis dan jumlah obat yang diperlukan. Nanti ada perintahnya di tiap kasus tadi. Yang kedua, menuliskan pada kasus itu, coba dituliskan pada format resep populatifnya. Gitu ya. Nuliskannya nanti format resep itu yang saya kirimkan, tolong di print, kemudian dituliskan pakai tangan, tulis tangan, kemudian hasilnya di apa, scan scan itu, kemudian dipaparkan juga minggu depan. Seperti apa persepannya. Begitu? Apakah ada yang perlu ditanyakan? Untuk presentasinya berarti dalam bentuk PPT ya, Bu? Ada batasan slide-nya nggak ya? Boleh, silahkan dalam bentuk PPT. Nggak ada batasan slide-nya. Baik. Paling kan isinya kasusnya, terus perhitungannya, ya toh? Kemudian persepannya. Itu nggak ada, tidak dibatasi berapa slide gitu. Silahkan, ya. Ya, baik, Bu. Oke, seperti itu. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, Mbak Ketua Kelas bisa WA saya juga. Gitu ya. Terima kasih untuk apa perhatiannya pada malam hari ini. Presensi sudah semua ya. Kemudian mohon maaf kalau ada kesalahan. Kita ketemu lagi minggu depan. Boleh silahkan mau jam yang sama seperti hari ini atau berganti, dipersilahkan gitu ya. Apa, kesepakatan dari kelas. Oke, ini nanti adalah sebagai nilai tugas, Dik. Gitu ya. Supaya bisa me, apa, memperbaiki. Jadi kalau nilainya cuma UTS UAS, adik-adik itu kadang nilainya kurang memuaskan gitu ya, sehingga apa, bisa diperbaiki dengan nilai tugas begitu. Oke, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Saya akhiri perkuliahan pada malam hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas, yaitu tidur bisa ya. Selamat apa, istirahat. Kalau ada yang mau makan malam dipersilahkan, atau bikin lapsem atau laporan resmi, lapres, ya, lapres, laporan resmi atau laporan sementara, nah bisa. Atau belajar, nah, tahu apa, punya agenda untuk belajar gitu ya. Oke, selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ibu. Terima Iya, kasih banyak, Ibu. sama-sama, Dik. Saya izin live ya.